Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ayat ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan peringatan yang sangat dalam tentang kondisi hati manusia. Ia mengajak kita untuk merenung, melihat ke dalam diri, dan bertanya dengan jujur, bagaimana keadaan hati kita saat ini? Hati adalah pusat dari segala amal. Ia adalah sumber niat, tempat lahirnya keikhlasan, dan juga tempat tumbuhnya keburukan. Ketika hati bersih, maka perilaku akan lurus. Namun, ketika hati mulai terjangkit penyakit, maka perlahan-lahan seluruh kehidupan seseorang akan ikut terpengaruh. Allah menyebut bahwa dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di sini bukan penyakit fisik, bukan sesuatu yang tampak oleh mata, melainkan penyakit batin. Penyakit ini bisa berupa keraguan terhadap kebenaran, kemunafikan, iri hati, kesombongan, cinta dunia yang berlebihan, atau kebencian terhadap kebaikan. Penyakit hati seringkali tidak disadari. Ia tumbuh perlahan, seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin hanya rasa malas dalam beribadah, lalu muncul rasa tidak nyaman saat mendengar kebenaran, kemudian berkembang menjadi penolakan, bahkan kebencian terhadap nasihat. Inilah yang sangat berbahaya, karena ketika seseorang tidak menyadari bahwa hatinya sedang sakit, maka ia tidak akan pernah berusaha untuk mengobatinya. Lalu Allah berfirman, yang artinya, maka Allah menambahkan penyakitnya. Mengapa Allah menambahkan penyakit itu? Ini bukan tanpa sebab. Allah Maha Adil. Penambahan penyakit itu terjadi karena sikap mereka sendiri. Ketika kebenaran datang, mereka menolaknya. Ketika diingatkan, mereka berpaling. Ketika diberi kesempatan untuk kembali, mereka justru semakin jauh. Setiap penolakan terhadap kebenaran, setiap kebohongan yang diucapkan, setiap kepura-puraan yang dilakukan, semuanya menambah lapisan kegelapan di dalam hati. Hingga akhirnya hati itu menjadi keras, sulit menerima kebenaran, bahkan merasa nyaman dalam kesesatan. Inilah hukuman yang paling halus, namun sangat berat. Hati yang tidak lagi peka. Bayangkan, seseorang yang tidak lagi merasa bersalah saat berbuat dosa, tidak lagi merasa takut saat meninggalkan kewajiban, tidak lagi tersentuh saat mendengar ayat-ayat Allah. Itulah tanda bahwa penyakit hati telah semakin parah. Kemudian Allah menegaskan, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dusta di sini bukan hanya sekadar kebohongan lisan. Ia mencakup seluruh bentuk ketidakjujuran terhadap Allah, terhadap manusia, bahkan terhadap diri sendiri. Mereka berkata beriman, tetapi hatinya tidak. Mereka menampilkan kebaikan di depan manusia, tetapi menyembunyikan keburukan di dalam diri. Mereka ingin terlihat benar, tetapi tidak benar. Benar ingin mengikuti kebenaran. Inilah sifat kemunafikan. Dan kemunafikan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia merusak dari dalam. Ia membuat seseorang hidup dalam dua wajah. Satu untuk manusia, satu lagi untuk dirinya sendiri. Akibatnya, hidup menjadi penuh kepura-puraan. Tidak ada ketenangan, tidak ada keikhlasan, tidak ada kedamaian. Dan pada akhirnya, Allah menjanjikan azab yang pedih. Azab ini bukan hanya di akhirat, tetapi juga bisa dirasakan di dunia. Hati yang gelisah, hidup yang tidak tenang, selalu merasa kosong meskipun memiliki segalanya. Itulah sebagian dari balasan atas penyakit hati yang dibiarkan tanpa pengobatan. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi ayat ini? Pertama, kita harus sering memeriksa hati kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan luar, tetapi lupa memperbaiki batin. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar-benar ikhlas? Apakah kita jujur dalam beriman? Apakah kita menerima kebenaran dengan lapang dada? Kedua, segera kembali kepada Allah ketika merasa ada yang tidak beres dalam hati. Jangan tunggu sampai hati menjadi keras. Jangan tunggu
sampai sulit menerima nasihat. Karena semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk disembuhkan. Ketiga, biasakan diri dengan kejujuran. Jujur kepada Allah dalam ibadah, jujur kepada manusia dalam perkataan, dan jujur kepada diri sendiri dalam mengakui kekurangan. Kejujuran adalah cahaya. Ia akan membersihkan hati. Ia akan membuka jalan menuju kebaikan. Keempat, perbanyak doa agar hati tetap sehat. Karena hati itu mudah berubah. Hari ini bisa lembut, besok bisa keras. Hari ini bisa dekat dengan Allah, besok bisa jauh. Rasulullah sendiri sering berdoa agar hatinya diteguhkan. Padahal beliau adalah manusia terbaik. Lalu, bagaimana dengan kita? Ayat ini sejatinya bukan hanya berbicara tentang orang lain. Ia adalah cermin bagi diri kita. Jangan sampai kita merasa aman. Jangan sampai kita berpikir bahwa penyakit hati hanya milik orang lain. Setiap manusia memiliki potensi untuk terjangkit penyakit hati. Yang membedakan adalah siapa yang sadar dan berusaha mengobatinya, dan siapa yang membiarkannya hingga semakin parah. Maka, marilah kita menjaga hati kita, karena hati adalah segalanya. Jika hati baik, maka hidup akan baik. Jika hati rusak, maka seluruh kehidupan akan ikut rusak. Semoga Allah menjaga hati kita dari segala penyakit, membersihkannya dari kemunafikan, dan mengisinya dengan keimanan yang tulus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.